Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam renungan harian Sapa pada saat ini, di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua mengetahui apa itu perisai. Perisai adalah dimana alat untuk kita berlindung diri. Jadi ketika zaman dulu bangsa-bangsa perang, mereka menggunakan perisai sebagai alat pelindung daripada serangan lawan, baik itu panah, baik itu tombak dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang mungkin sudah jarang dipakai alat demikian. Mungkin kita mengenal dengan tameng. Seperti halnya polisi ketika mereka memiliki perisai atau tameng, itu sebagai alat pelindung mereka ketika mereka diserang oleh teroris atau para pendemo, bahkan musuh-musuh daripada polisi. Dan gunanya daripada alat tersebut adalah sebagai alat pelindung. Dan itu juga yang digambarkan oleh pemazmur di dalam nats ini, bagaimana setiap manusia itu memiliki perisai di dalam hidupnya, yaitu kekuatan daripada Allah. Di mana Daud di dalam nats ini menggambarkan perisai di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu adalah kekuatan daripada Allah, penyertaan daripada Tuhan. Mengapa Daud menyuarakan nats ini ketika dia mulai cemas? Banyak pergumulan di dalam kehidupannya, banyak sekali lawan-lawannya, dan itulah yang disuarakan juga di dalam ayat 1 sampai ayat keempat, di mana lawan-lawannya berusaha ingin membunuh Daud, tetapi dia tidak gentar, tetapi dia kokoh di dalam imannya karena dia mengandalkan Tuhan Allah sebagai pelindung di dalam kehidupan Daud. Maka jika itu, ketika kita pernah membaca Roma pasal ke-13 ayat 1, Paulus berkata tentang pemerintah yang berwibawa, maka wibawa itulah yang menjadi kemuliaan. Seseorang raja akan terlihat terwibawa ketika dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, ketika dia menganggap Tuhan adalah yang memiliki kemuliaan di atas segala raja. Dan inilah yang ingin disuarakan Daud kepada kita semua. Jika Tuhan mengangkat kepala Daud, itu artinya Tuhan memberikan penghiburan dan peneguhan kepada Raja Daud. Begitu juga dengan kita, saudara-saudari yang terkasih, di mana Tuhan akan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang sedang terluka. Tuhan akan selalu mengganti duka cita menjadi sukacita. Itu sebabnya ketika kita pernah mendengar lagu yang mengatakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah tanda kasih setiamu Tuhan. Itu artinya Tuhan akan mengganti kesedihan itu dengan pelangi, dengan kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Jangan pernah ragu ketika kita menghadapi persoalan, kesedihan, bahkan sesakit apapun diri kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini menjadi perisai, maka Tuhan akan menggantikan itu semua menjadi sukacita. Itu sebabnya kenapa pemazmur sangat bersukacita meskipun banyak sekali lawan-lawan yang ingin berusaha membunuh dia. Banyak sekali lawan-lawan yang berusaha ingin menjatuhkan dia. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kadang kala hidup manusia itu amat rumit. Tantangan, persoalan, kesedihan silih berganti tanpa berpamitan datang ke dalam kehidupan kita. Bahkan satu persoalan saja belum kelar, datang lagi persoalan berikutnya. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang demikian. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita boleh tahan di dalam ujian iman tersebut, maka kualitas iman kita itu akan semakin teguh di dalam Tuhan. Akan ada upah yang harus kita terima daripada Tuhan. Ada hadiah yang akan kita nantikan daripada Tuhan ketika kita boleh tahap demi tahap
bertahan dalam ujian yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya Daud ingin meyakinkan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita, asalkan kita berlari dan bermohon kepada Tuhan. Kita lihat perjuangan hidup yang dialami oleh Daud, di mana Daud pedih, Daud sedih mengetahui bahwa kenyataannya Absalom atau putranya sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tata kerajaannya. Tetapi dia tidak ragu, dia tidak gentar. Kita lihat ketika Daud berperang bersama Goliat, siapa yang menang di situ? Yaitu Daud, ketika dia boleh mengandalkan Tuhan. Dari sini kita melihat bahwasanya ketenangan hati Daud untuk meminta pertolongan kepada Tuhan itu membawakan hasil yang sangat baik. Dia dikenal sebagai raja yang sangat kuat. Kita lihat perjuangan iman yang dialami oleh Daud itu membawa dia menuju keselamatan, dan dia selalu mengandalkan Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan di ayat 4a tadi, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dan Daud meyakini bahwa Tuhanlah adalah tempat perlindungannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak di dalam hati saya berprinsip bahwasanya apapun pergumulanku saat ini, bawalah di dalam tangan penguasaan Tuhan. Apapun yang saya alami, sesedih apapun, persoalan apapun itu, marilah berusaha tetap meminta dan berdoa kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan Allah itu menjadi perisai dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi kita menjadi pribadi yang sangat kuat dalam iman, pribadi yang teguh dalam iman dan dewasa dalam iman. Tunjukkan kualitas iman kita seperti Daud, di mana dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami boleh bertahan di tengah-tengah masa pandemik ini. Di masa PPKM ini Tuhan, ajarlah kami untuk teguh di dalam iman. Ajarlah kami supaya menjadi pribadi yang kuat dalam iman, dewasa dalam iman. Dan kami mampu Tuhan menjadikan Engkau sebagai pelindung, sebagai perisai di dalam kehidupan kami masing-masing. Bawalah keluarga kami Tuhan, apapun yang kami boleh kerjakan, lakukan setiap hari, setiap saat itu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat. Engkau memakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjadi pertolongan kepada orang lain. Maka kami percaya dan yakin Engkau akan mendatangkan pertolongan ketika kami boleh menghadapi persoalan, kesedihan Tuhan, keterpurukan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kekurangan dan ketidaksempurnaan, kami yakin Engkau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.